Episode 27. Haikal terduduk di meja kerjanya, tak ada gairah untuk bekerja hari ini karena kepalanya terasa berdenyut. Masalah di rumah dan masalah di kantor cukup menguras isi kepalanya. "Pak, hari ini kita ada pertemuan sebelum makan siang," ucap Anita pada Damian. "Baiklah, setelah makan siang kosongkan semua jadwalku," jawab Damian yang sama sekali tak melirik pada Anita yang masih berdiam diri di hadapannya. "Kenapa?" tanya Damian mengalahkan kepalanya melihat Anita yang tak bergerak. "Pak, saya lihat Pak Haikal sedang tidak baik. Dari tadi dia mondar-mandir di dalam ruangannya tanpa mau keluar dan pekerjaannya pun tidak fokus." "Aduh Anita. Dia tahu kalau Haikal keponakan Damian, jadi dia perlu memberitahu." "Haikal," ujar Damian pelan. "Ya Pak. Saya rasa beliau sedang ada masalah. Nanti saya yang temui, silahkan keluar," ucap Damian dan diangguki Anita pelan. "Kenapa lagi dia?" batin Damian. Damian segera melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan menuju ruangan Haikal. Memang benar lelaki itu terlihat gelisah di dalam ruangannya karena terlihat dari kaca jendela ruangan itu dari luar. Damian melangkah pelan dan memperhatikan Haikal. "Kenapa?" tanya Damian mendekat pada keponakannya ini. Hati Damian sebenarnya kasihan melihat Haikal, tapi mau bagaimana lagi, Haikal yang mencampakkan Adele, bukan dirinya yang merebut. "Om," ujar Haikal sedikit kaku. Damian duduk dan diikuti Haikal. "Apa yang membuatmu begini, Kal?" Tanya Damian. Kali ini dia akan mengajak Haikal berbicara dari hati ke hati sebagai seorang paman, bukan saingan. "Om, aku menyesal mencampakkan Adele. Dan juga menyesal sudah menyakitinya," Jawab Haikal. "Bukan karena harta?" tanya Damian, tapi Haikal tak menjawab. "Kal, Harta itu milik Adele. Murni peninggalan orang tuanya, dan kamu bekerja selama ini juga sudah kamu nikmati bersama Karin dan anak kalian. Tidak adil jika saat bercerai pun kamu minta bagian. Karena selama menikah kamu sudah berkhianat dan menyakitinya." "Jelas Damian. Kal, bijaklah dalam bertindak. Adele tak bersalah dalam pernikahan kalian, dia korban keegoisan kamu dan mamamu. Kini nikmati hidup bersama Karin. Kalian susah punya anak. Sayangi Satria mulai lagi dari awal." Om akan naikkan jabatanmu menjadi kepala perusahaan di cabang yang baru, tapi dengan satu syarat: perbaikan pernikahanmu. "Anggap Adele sebagai tantemu, bukan mantan istri? Bagaimana bisa, Om?" Bisa. "Pasti bisa." Haikal menghela nafas panjang. "Baiklah, akan aku coba," jawabnya lemah. Damian menepuk pundak Haikal pelan lalu pergi. Seusai pertemuan dan makan siangnya, Damian segera pulang menemui sang istri tercinta. "Sudah siap?" tanya Damian mendekat dan mencium kening Adele. Aku ambil tas sebentar sayang," jawab Adele berjalan ke arah lemari tasnya. Adele meraih tas berwarna kuning senada dengan dressnya, membuat bumil cantik ini terlihat elegan. Adele selalu berpenampilan menarik meski saat hamil tua. Damian menuntun sang istri berjalan pelan. Karena memnak Adele sudah kesulitan membawa perut besarnya. "Del,
Aku sudah mencari pengasuh untuk anak kita nanti. Mulai bulan depan dia akan bekerja. Tapi anak kita belum ada sayang. Biar dia membantumu dulu Del agar nanti saat anak kita lahir dia sudah terbiasa bekerja. Jawab Damian. Adele tak bisa berkomentar lagi. Dia juga tahu apa yang dilakukan suaminya ini murni karena menyayanginya. Damian tak ingin Adele kesusahan. Damian sudah berbicara dengan Papa. Apa kamu mau hidup terus begini? Kal makin terpuruk. Ujar Pak Heru. Pak, aku merasa Karin tak cocok untukku. Jawab Haikal. Jika tidak cocok lepaskan dia. Biarkan dia hidup dengan caranya sendiri. Bagaimana Satria Pak? Tanya Haikal. Jika kau ingin mengurusnya ambil Satria. Papa rasa sudah cukup waktu bermain-mainmu Kal. Kamu sudah tua hiduplah layaknya orang tua. Kami butuh anak untuk mengurusmu kelak. Sekolahkan Satria dengan baik. Didik dia dengan pendidikan yang bagus. Nasihat Pak Heru. Jangan ganggu lagi ommu. Damian dia sudah berusaha tetap menjaga hubungan keluarga kita agar tidak terpecah. Damian orang baik tak ada sedikit pun dendam di hatinya. Bahkan berkali-kali mamamu berbicara ketus tapi dia terus sudah berusaha membantumu. Kini saatnya kamu bangkit Kal. Masih banyak orang yang peduli pada kami. Hilangkan sifat iri di hatimu itu. Lanjut Pak Heru. Haikal menitikkan air mata. Baru kali ini terasa sangat menyentuh ucapan papanya. Dia pun juga merasa tak ada kesusahannya terus-menerus mengejar Adele yang sudah bahagia karena ini memang salahnya dulu mencampakkan Adele tanpa rasa iba. Lepaskan aku Maas. Mengapa kamu seperti ini padaku? Tanda tanya. Tanya Karin sedikit berteriak. Teriakan Karin barusan semakin membuat Haikal terlihat menakutkan. Dengan begitu kasar, dia kembali menarik tangan Karin dan membawanya masuk ke dalam kamar. Karin semakin ketakutan, melihat ekspresi Haikal yang memang sedang emosi. Karin berusaha untuk menarik tangannya. Namun apa yang dia lakukan malah membuat Haikal bertambah marah dan mendorongnya. Kamu itu seharusnya malu mengenakan pakaian seperti ini di depan umum. Atau memang sekarang profesimu sudah berubah menjadi asteris. Ingat Rin, kamu masih istriku, ucap Haikal kesal melihat pakaian minim yang dikenakan Karin. Sudah aku katakan ceraikan aku jika kamu tidak suka dengan pakaian dan kelakuanku. Jawab Karin menantang. Kau benar-benar menguji kesabaranku. Ucap Haikal mengangkat tangannya hendak menamparkan Karin. Ayo tampar Mas. Tampar aku sesuka hatimu. Aku sudah kebal dengan semua perlakuan kasarmu. Bentak Karin membuat Haikal terdiam. Mengapa kamu diam? Ayo. Ayo tampar aku. Lanjut Karin membuat Haikal mengepalkan tangannya lalu pergi meninggalkan Karin. Haikal memilih tidur di kamar tamu daripada harus bersama Karin. Sebenarnya malam ini Haikal ingin bicara dari hati ke hati dengan Karin. Agar rumah tangga mereka bisa kembali normal. Haikal ingin memperbaiki semuanya tapi sepertinya dia salah Karin tak bisa diajak bicara baik-baik. Kelakuannya semakin menjadi-jadi saat ini. Karin berani keluar dengan menggunakan pakaian minim sekali. Dan pulang pun sudah larut malam membuat Haikal bertambah geram. Haikal meremas rambutnya sendiri dan mengusap wajahnya berkali-kali. Apa kami memang harus bercerai? Gumam Haikal.
Haikal memikirkan nasib Satria jika mereka bercerai. Anaknya akan kehilangan keluarga utuh. Damian asteris bibir Adele pelan. Saat ini Adele tak bisa bergerak lincah seperti biasanya, dia hanya terbaring pasrah dengan perut besarnya. Damian mengusap lembut pipi Adele. Dia tak menyangka perempuan yang dulu jadi keponakannya ini malah menjadi teman hidupnya. "Sayang, I love you," bisik Damian membuat Adele tersenyum manis. Dia menyukai sifat suaminya ini hanya akan menunjukkan sayang dan cintanya pada Adele. Tidak ada wajah lembut untuk orang lain. Adele beruntung bisa memiliki Damian, begitu juga Damian sangat beruntung bisa menikahi Adele. Wanita kuat dan Adele tidak pernah bertingkah macam-macam di luar sana. Kecupan demi kecupan diberikan Damian. Dan sesekali menggigit gemas PT Eng Adele Yamge terlihat sudah mengeras. "Setelah twins lahir mereka yang akan menguasai ini, jadi aku harus puas-puaskan dulu sekarang," gumam Damian sambil terus menghispe. Seperti bayi kehausan membuat Adele melenguh nikmat. Sejak dia hamil Adele tak ingin jauh dari suaminya ini. Dia suka tidur di bawah keti asteriska Damian. Damian menarik miliknya lembut. Mereka melakukan ritual malamnya dengan pelan. Damian takut menyakiti sang buah hati di dalam sana. Adele membaringkan tubuhnya di sebelah Damian. Saat ini perempuan itu sering kesulitan untuk tidur karena perut besarnya. Sehingga Damian harus bekerja keras setiap malam untuk membuat Adele lelah agar permaisurinya ini bisa tertidur lelap. Apapun akan Damian lakukan untuk kebahagiaan Adele dan anak-anaknya nanti. Damian sosok lelaki penyayang. Tanpa dia mungkin saat ini Adele sudah rapuh. "Sayang, kamu bahagia dengan pernikahan ini?" tanya Adele tiba-tiba membuat Damian memiringkan tubuhnya dan melihat Adele. "Sangat. Tanpa kamu aku tak berarti apa-apa," jawabnya menyentuh pipi Adele dan mengecup pelan. Jawaban Damian meluluhkan hati Adele seketika. Lelaki itu memang tidak romantis, tapi lelaki itu mampu membuat hati Adele tak karuan.